Bismillahirrahmanirrahim. Kalau antum membaca sejarah, kita itu 350 tahun dijajah oleh Belanda. Dan ketika kita merdeka, tempat-tempat ibadah yang besar, yang bagus itu miliknya Nasrani. Sekolah-sekolah yang favorit itu miliknya Nasrani. Kenapa? Karena peninggalan Belanda. Pemerintahnya Nasrani. Kenapa kok libur kita itu hari Minggu? Karena 350 tahun dijajah Belanda. Dulu pesantren-pesantren itu nggak mau ikut penjajah. Mereka liburnya tetap hari Jumat pada waktu itu. Kemudian setelah merdeka, Masya Allah, mulai sekolah-sekolah Islam muncul. Dulu orang kalau ke pesantren itu pulang mesti gatel-gatel. Bahkan kalau nggak gatel-gatel bukan dari pesantren. Ente berarti nggak mondok ente. Buktinya mana? Ini gatel-gatel. Oh iya, mondok berarti. Masya Allah. Astagfirullah. Dulu pesantren itu bengkel. Isinya mobil-mobil rusak. Waktu ana di pondok jemaah, teman ana itu ada yang minum, ada yang nggak sholat. Jadi orang tuanya nggak kuat ngurusin anaknya, kirim ke pesantren, masukin sana. Kalau anaknya pinter, jangan masuk pesantren, dokter lah. Oh jadi pondok ini buat orang-orang yang nggak bener dulu ya. Tapi sekarang tidak. Perubahan itu nampak. Bahkan pada tahun 1978 Masehi terjadi muktamar, konferensi misionaris dunia yang diadakan di Colorado, Amerika Selatan. Diadakan di sana, salah satu pembicaranya dari Indonesia. Bisa dibaca bukunya. Bukunya judulnya A'mal Muktamar Colorado. Subhanallah, dia sebutkan pada waktu itu bahwasanya Islam di Indonesia itu mulai berkembang katanya. Tapi Islam yang dari Arab itu nggak sampai Indonesia, kata penulis. Kenapa? Soalnya tahun 78 itu dia katakan belum ada jilbab. Muslimat nggak ada pakai jilbab. Tahun 78 dia katakan Islam yang dari Arab ini berhenti di India, nggak sampai ke Indonesia. Akan tetapi sudah mulai muncul gerakan Islam untuk kembali kepada kemurnian Islam. Yang kata dia di buku itu yang dipelopori oleh seorang yang bernama Muhammad Nasir. M. Nasir itu yang mendirikan Dewan Dakwah Islam Indonesia. Dia yang mulai ya ada pelajar berangkat ke Mesir, belajar. Dulu sudah ada, tapi dalam masa pemerintahan Belanda nggak bisa banyak. Akhirnya mulai datang ke Indonesia. Tapi kata penulis, akan tetapi Islam yang benar ini tidak akan bertahan lama. Apa menurut dia? Islam Arab yang ngomong itu. Tidak akan bertahan lama. Nanti kalau minyak di Arab sudah kering, maka Islam Indonesia akan kembali menjadi Islam Indonesia. Itu tulisan misionaris tahun 78. Tapi ternyata tulisan itu salah. Buktinya sekolah-sekolah Islam semakin banyak. Jilbab dilarang dulu. Jilbab itu pernah terjadi revolusi jilbab. Ada buku judulnya Revolusi Jilbab. Apa? Iya, insyaallah. Tahun 89-90. Ketika 300 siswi SMA dikeluarkan dari sekolahnya karena mereka pakai jilbab. Subhanallah. Anak ketika baca itu benar-benar bingung ya. Anak waktu itu kelas 5 SD. Bagaimana presidennya muslim, wakilnya muslim, menteri-menterinya muslim, menteri pendidikannya muslim. Muslimah nggak boleh pakai jilbab. Subhanallah. Tapi alhamdulillah
Dengan adanya ilmu akhirnya pemerintah pun membolehkan pakai jilbab.